Hello Nerders, welcome back to Metro Mirza Kaiza. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten Let's Talk nih, yang dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar fenomena dunia gaming dan juga dunia live streaming cuy. Nah, baru aja kemarin gua upload tentang fenomena live streamer yang di donate situs slot ya, pro player live streamer di situs slot. Nah, sekarang di sini sesuai janji kemarin kan di topik pembahasan kemarin gue akan agak menyinggung yang bakal gue bahas tentang kisah lanjutan lagi dari masalah dunia perjudian dan situs slot cuy ya. Jadi ini based on experience, pengalaman pribadi juga ada, pengalaman teman-teman juga ada di sini yang kita saling sharing itu sama influencer gitu kan ya. Kayak gimana ya, makanya di sini pun juga alasannya kenapa gue tidak pernah mau menerima endorse slot pun juga ya ternyata bener gitu, selama ini gue takutin itu terjadi. Nah, makanya di video kali ini gue pengen ngasih satu pembahasan nih cuy. Jadi pembahasannya adalah kenapa ya kalian itu jangan pernah menjadi seorang influencer yang berhubungan dengan situs slot, ataupun kalian jadi live streamer situs slot, ataupun kalian jadi selebgram situs slot, ataupun apapun yang berhubungan dengan promosi situs slot cuy. So di sini gue udah rangkum semuanya dan mudah-mudahan ya ini bisa bukan pikiran kalian yang udah buntu-buntu gitu ya. Kalian youtuber yang masih di bawah 100.000 subscriber gitu kan, ataupun yang udah lebih dari 100.000 ataupun udah 1 juta tapi pendapatannya masih kurang dan pengen pendapatan yang lebih. Nah ini mungkin bisa jadi satu tamparan buat kalian supaya jangan deh kayak gitu ya cuy ya. Nah, oke, di sini gua akan bahas pertama alasan kenapa kalian jangan jadi seorang live streamer slot ataupun influencer slot kayak gitu. Yang pertama adalah udah pasti itu sekarang lagi gencar-gencarnya ditangkepin ya, alias itu sudah kena tindak pidana hukum cuy. Nah, di sini juga ada pasal-pasalnya yang bakal gua bahas sedikit lah, tapi gua akan kompleks banget ya. Udah pasti pasal yang akan menjerat kalian itu ya para influencer ataupun streamer slot adalah pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP ya. Yang dimana nih poinnya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun ya. You know lah 10 tahunnya gimana ya cuy. Dan denda paling banyak 25 juta kecil sebenarnya ya. Denda 25 juta sebenarnya kecil ya. Di endorse itu slot ya. Seorang yang masih influencernya 33.000 50.000 aja itu dapat bayarannya 19 juta cuy. Kalau ada selebgram ataupun influencer yang ditangkap dan ngakuin dapat cuma 800.000 300.000, gak mungkin. Gue aja dulu pernah ditawarin ya tahun 2022 untuk live streaming slot cuman hari Sabtu dan Minggu doang, ataupun Jumat dan Sabtu kalau nggak salah ya. Itu tawarannya aja udah 15 juta. 2 jam live streaming tawarannya 15 juta. Kalau misalkan temen gua tuh ada ya, dia post story sehari 2 kali itu bayarannya 9 juta ya cuy ya. Sehari 2 kali ngeposting selama 28 hari atau 30 hari gitu ya. Sebulan intinya 9 juta ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngakunya cuma dibayar 300.000 itu bohong ya, ataupun ya mungkin dia nggak bisa nego gitu cuy. Yang udah pasti mereka tuh berani bayar mahal. Situs slot itu pasti bayar mahal karena apa? Ya mereka buang-buang duit cuy. Mereka pasti bakar-bakar duit ya. Dan itulah pendapatannya gede banget. Ya, makanya kenapa banyak juga mungkin pro player aja sekali udah 20 juta ya. Itu untuk sekali tampil, untuk sekali di mention doang gitu. Nah ini apalagi yang memang di live streamingin gitu kan, itu bisa ratusan juta, trust me gitu. Jadi udah pasti hukumannya itu juga berat banget ya. So jadi hati-hati banget ya. Tapi jangan jadi pikiran ke kalian ini, waduh gede juga ya, boleh juga pakai topeng ya. IP address kalian itu bisa kelacak. Satu IP address, kedua pun juga cepu. Ya, cepu. Jadi jangan sampai kalian live streaming udah menutupin segimana tapi ada teman kalian yang tahu. Ingat, teman itu juga punya teman. Kalian curhat ke teman pun juga nanti bisa jadi cepu begitu, cuy. Jadi so itu ya yang menurut gue yang paling harus ditakutin dulu pertama adalah masalah hukum yang ada di negara kita yang sudah pasti itu dilarang kayak gitu. Nah, ini ada efek-efek lain yang menurut gue lu nggak akan pernah sadarin tapi ini bakalan berefek. Kayak gitu ya. Nih poin yang kedua ya. Yaitu adalah karir kalian tuh bakal terancam punah karena tidak ada brand lain yang mau endorse. Wah, itu selebgram juga yang lain masih banyak endorse juga yang lain. Wis. Kalau misalkan kita bandinginnya dengan selebgram ataupun selebriti yang di luar kayak Nikita Mirzani ataupun siapapun gitu, artis-artis ya wajar gitu kan, maksudnya mereka udah pernah di endorse slot, dapat endorse lagi. Nah, tapi buat selebgram yang nanggung ataupun influencer kita kayak kita yang nanggung nih yang masih 100 ribuan, itu bakal terancam punah karirnya cuy. Karena itu udah pasti jadi image-nya jadi jelek gitu.
Nah sekarang kayak gini, kalau misalkan gue di endorse sama situs slot itu ya, gak akan mungkin si Samsung itu mau endorse gue. Kenapa? Karena nanti di saat pikirannya mereka disamaratakan gitu kan. Si Mirza Kaisar udah pernah endorse situs slot itu, terus tiba-tiba ada Samsung mau nawarin gitu kan yang halal-halal gitu, yang image-nya lebih tinggi gitu, yang ngebuat gue bisa naik gitu. Mereka pasti gak akan mau gitu. Ya gue pun juga kalau misalkan gue punya brand nih, gue punya brand Behave gitu kan, terus gue milih brand ambassador, gue milih influencer, gue pasti pilih-pilih dulu nih mana yang bersih gitu, yang masih bersih dengan yang namanya perjudian, persitus slotan kayak gitu. Ya kalau masalah ya orangnya seksi ya nggak jadi masalah, yang penting dia bersih. Karena ya kalau misalnya kita lihat selebgram atau influencer yang seksi bisa aja gimmick ya kan. Gua aja ngebuat gimmick si Okta seksi mungkin kayak gitu biar dapat followers. Udah begitu gua udah targetin followersnya berapa, gua tinggal berbaju rapi, semua videonya hapusin. Yang penting bisa, yang penting kita buat dulu image-nya. Cewek gampang ya kan. Nah yang paling pasti nih, hati-hati banget buat kalian yang menerima, udah pasti terancam pun. Ini pun juga gua pengalaman sendiri dari teman-teman gua gitu. Di saat teman-teman gua yang dulunya pernah satu perjuangan sama gua gitu kan, ya karena gua mungkin larinya ke punya brand sendiri Behave, dan mereka udah putus asa. Pernah gua udah ngasih tahu ya, mending lu bikin brand sendiri kayak gimana. Mereka beralih menjadi seorang live streamer slot, dan akhirnya sekarang kemana? Mereka hilang cuy. Mereka nggak ada, dan ataupun juga kalau misalkan ada brand yang masuk itu brand-brandnya yang juga masih berhubungan dengan situs slot itu, entah itu cuman ngepost video yang tidak senonoh ataupun kayak gimana gitu. Jadi hati-hati banget, karir kalian bakal terancam punah. Ataupun ya kalau misalkan kalian, ya terserah sih, kalau misalkan kalian yang ngerasa kayak ya udah sih ini udah penutupan karir, jadi gue ambil endorse situs slot plus gue nutup karir, ya silahkan sih. Cuman ya hati-hati aja dengan yang tadi poin pertama itu masalah ke hukum. Kalian pensiun dari dunia influencer tapi malah ketangkep, ya jangan kayak gitu sih cuy ya. Nah ini nih poin ketiga itu adalah efek domino dari uang haram cuy. Ini curhat kameramen. Ini curhat sih, efek domino. Gue emang gak mempromosikan situs lo, tapi gue udah kena. Gue tuh memang orang goblok ya. Jadi gue tuh memang melarang streamer ataupun kalian sendiri jadi influencer di situs lo. Tapi gue sendirinya terjerumus main gitu cuy. Masih mending gue cuma promosiin doang, gak main. Tapi gue sendirinya orang yang bermain gitu. Ya awalnya saya ya cuman deposit 50.000 aja ya guys ya. Terus tiba-tiba 100.000, tiba-tiba 50 juta hilang gitu. Itu yang gue rasakan gitu cuy ya. Jadi kalau gue anggap pemain lah ya, gue belum pernah mempromosikan situs slot kan, tapi gue di sini sebagai pemain. Di sini posisinya ya gue menyalahkan influencer gitu. Kenapa dia ngambil Bita gitu? Kenapa dia yang ngebujuk-bujuk rayu gitu? Ya mungkin lu bisa balikin, ya kenapa lu sendiri tergoda? Siapa yang nggak tergoda? Di saat kondisi lagi nggak punya duit cuy, lu ngelihat suatu peluang. Jangankan peluang slot gitu ya, peluang bisnis yang tidak mungkin seperti MLM aja, orang yang punya duit pasti mau. Apalagi ini diiming-imingi, lu depo 100.000 bisa dapat 1 juta. Kondisi lu cuman rokok masih ketengan gitu kan, ya pasti orang mau gitu. Nah makanya itu mulut seorang influencer itu bisa sangat disalahkan banget. Karena apa? Gue udah bilang kemarin kan, saat influencer itu bilang ini bagus, 85.000 subscriber gue itu pasti hampir 50%-nya menyetujui itu bagus. Nah di saat influencer mempromosikan si judi online itu, meskipun followers dia masih 15.000, minimal ada 5.000 orang yang percaya cuy. 5.000 orang lu jerumusin kayak gitu, dan lu makan, dan lu bisa, kalau kata Bang Firwan itu, jika ada yang bunuh diri atas gara-gara judi itu, darahnya itu menjadi pertanggungjawaban lu kayak gitu. Nah statement gue hampir sama seperti itu cuy. Di saat lu mengutarakan, meskipun lu cuma sekedar update story sehari 2 kali yang memang tidak hard selling, ataupun yang sekedar cuma foto selebgramnya ada linknya gitu, tapi begitu orang yang lagi butuh ngeklik, kebetulan terjerumus, nah itu dosanya parah banget. Dan itu pun masuknya di saat kita sudah memberikan orang lain. Efek domino itu kerasa pada kehidupan kita cuy. Salah satunya adalah kita jadi cepat stres, gak bahagia, segala sesuatu yang kita punya bisa jadi hilang, ataupun ya kita ngerasa mental kita jadi rusak. Kenapa bisa jadi ada orang gila misalkan? Kenapa bisa jadi ada orang yang tiba-tiba suka ngahulang centul gitu kan, ngahulang gitu, anjing tarik ngahulang gitu. Itu gara-garanya tidak mungkin gara-gara tiba-tiba kata Allah kamu gila, nggak mungkin. Itu pasti perbuatan kalian sendiri cuy. Perbuatan salah satunya mungkin bisa jadi karena efek judinya itu sendiri. Dan itu pernah jadi habit, bukan pernah, sampai sekarang pun juga gue masih bisa pengen ngelepasin ya. Di saat orang yang sudah habit banget ke judi itu susah banget, ya kan, susah banget lah.
pun juga ngerasa kayak gue kata kameramen gue sendiri pun saat gue lagi main slot ya gue memang kayak punya dunia sendiri yang menurut orang lain itu nggak nyaman tapi menurut gue nyaman gitu. Jadi ya efek dominonya tuh kerasa banget sama gue. Ada sesuatu hal yang tiba-tiba tak terduga, ada sesuatu hal yang ngebuat gue jadi tidak bahagia, ataupun sesuatu yang ngebuat gue tuh jadi kayak terlalu nominal banget gitu. Dulu kan gue misalkan bikin tutorial, ya udahlah gue tutorial setulus hati aja, kayak ada yang mau nonton bagus, ada yang pun nggak apa-apa, yang penting ilmunya bisa termanfaatkan gitu kan. Nah tapi begitu gue mengenal si situs slot judi dengan dapat easy money gitu kan, gue kayak ngerasa segalanya harus nominal. Ngapain gue bikin video ya, mending gue main judi aja gitu, main slot aja gitu kan ya, 2 jam bisa dapat 5 juta bisa kayak gitu. Nah dari pikiran itu otaknya udah jadi rusak cuy. Dan itulah efek domino di saat kita mempromosikan ataupun kita pun yang terpromosikan ataupun kita pun yang terbujuk. Jadi ada dua victim di sini ya. Ada 2 korban juga. Influencer pun bisa dibilang korban karena ya mungkin dia sudah bentok banget, gue gak punya duit banget gara-gara AdSense turun gitu kan, ataupun udah gak ada endorse yang masuk. Ya tapi sabar aja cuy. Masalahnya rezeki itu kita nggak ada yang tahu, mungkin aja kita lagi menunggu sesuatu yang bakal meledak di minggu depan. Ya mungkin kayak gini lah ya, misalkan kata yang di atas gitu kan ya, mungkin agama kalian apa kita ngomonginnya Tuhan ya, yang kata Tuhan kalian, ya Tuhan kita gitu kan. Nih gue kasih tawaran lo ya, endorse itu slot atau lo nunggu 1 bulan lagi gue kasih rezeki yang lebih gede. Nah lo karena orangnya yang nggak sabar, baru pilih endorse itu slot. Ya akhirnya hilang lah si rezeki yang benar-benar seharusnya gede, tapi Tuhan memberikan kita cobaan yang lebih besar kayak gitu cuy. Itu efek domino yang mungkin kita nggak pernah sadari. Ya duitnya gede, tapi who knows gitu di belakang kalian, gue yakin ada sesuatu yang ngebuat kalian tidak akan pernah bisa bahagia. Nah selanjutnya nih masuk ke dalam poin yang tadi, yaitu ya udah pasti si influencernya itu sendiri bisa punya mental yang rusak, terus juga malah lu juga ikut main cuy. Nah gue tuh kan ngebuka jasa konsul live streaming cuy ya. Ada beberapa orang yang loyal banget, sampai yang memang harga konsul itu cuma 300.000, dia bayarnya tuh sampai 1 juta. Ada juga yang ngebayar sampai 2 juta. Terus gue tanya, nih lu duit dari mana gitu kan, bisa ngebayar gue konsul yang harus 300.000 lu bayar 2 juta. Ternyata dia admin slot gitu, bukan admin slot, live streamer slot gitu. Terus gue tanya-tanya gitu, terus memang lu live streaming gak main juga gitu kan. Ya ternyata rata-rata live streamer slot itu pun juga ikut main, karena mereka pun juga ya manusia cuy. Lu meskipun dikasih akun demo terus tiba-tiba lu mainin, ya kan mental, ternyata gampang juga main slot ya, akunnya lagi gacor gitu kan. Si duit endorse itu mereka depoin lagi gitu. Itu gue kenapa bisa ngomong kayak gini, mungkin ada dari kalian enggak juga sih, gue live streamer slot gue enggak main kayak gitu ya. Tapi gue sudah survei dari 10 orang yang konsul ke gue dan mereka adalah live streamer slot, 10-annya itu ya, 10-anak eta kabeh main slot gitu. Kata gue teh, nah tuh mang lebar cenanya ki, dah kumaha tuh mang kabita cen. Ya gimana lagi, gue juga kabita gitu, dapat bayaran mereka tuh lumayan 25 juta per bulan cuy. Itu untuk influencer yang pakai topeng loh, yang namanya tidak terkenal, yang subscriber itu baru 5.000 tuh bayaran 25 juta. Heran nggak? Tapi habis lagi karena mereka pun juga kabita cuy, ngeliat pendapatan akun demo sekali bet misalkan 200.000, sekali beli spin misalkan 20 juta gitu kan. Ya mereka juga pasti kabita gitu cuy, mereka pasti juga mau. Nah itu alasannya juga kenapa kalian jangan jadi live streamer slot. Ya takut kalian pun juga terjerumus, karena tidak semata-mata ya trik marketing si situs itu membayar kalian mahal seorang live streamer, karena mereka tahu juga nih titik kelemahannya manusia itu tamak. Nah jadi kalian pasti bakal ikut terjerumus ke situ cuy. Trust me lah ya, gue sudah mengkonsulkan orang yang seperti itu juga. Goblok cek orang mana yang menang duit 50 juta terus dipakai deui gitu nya. Asli namang orang pikeun ka pernah meuli bet 20 malah pernah beli buy spin 20 juta aja. Deus gitu. Gila enggak tuh cuy. Ngeri banget ya. Dan yang poin yang terakhir adalah ya udah pasti siapapun kalian, mau itu misalkan tuh kalian influencer ataupun non influencer ya, tahu ini gimana ya, karena ini tuh kan basicnya kalau judi, kalau misalnya kita nawarin orang judi sabung ayam ataupun kalian nawarin judinya poker, domino atau yang lain-lainnya, mungkin orang bakalan ada alasan gak bisa main. Tapi di saat kalian mempromosikan si situs ini lebih bahayanya kenapa? Karena basicnya adalah game, dan itu bisa cepat banget menjerumuskan orang lain. Banyak banget ceritanya, termasuk gua pun juga bisa masuk ke area main situs slot ini karena ngelihat dulu, dapat tawaran dulu. Ya, padahal awalnya nggak tertarik ya kan, ataupun ya
awalnya cuma cepet 2 cepet gitu kan. Nah, menjerumuskan orang lain cuy. Di sini poin terakhir adalah menjerumuskan orang lain. Jadi meskipun lu lu pemain nih, jangan pernah kayak ngeliat-liat ini gue lagi JP gitu. Itu tuh ngerusak mental yang teman-teman lu yang lu ajak. Kalau mentalnya kuat ya oke gitu kan. Nah, tapi kalau sekali lagi mentalnya lemah, lu ngeliatin hasil JP lu ke teman-teman lu yang memang dia lagi butuh duit, itu yang gobloknya gitu. Gue pun juga suka kayak gitu. Akhirnya gue rasa sadar, oh iya anjing, ini karma buat gue sendiri gitu. Ini apa ya? Gue lagi pernah gue JP ya pastilah ya, namanya slot gue pernah JP, gue liatin sama temen gue kayak gitu, dan ya itu karmanya sampai sekarang gitu kan. Karmanya sekarang udah lah, kita udah stop kayak gitu cuy, udah yang kayak ada parah ya maksudnya. Karena apa? Karena gampang mainnya gitu, cuma tinggal pencet-pencet, mau otomatis bisa, mau manual bisa gitu kan, mau ratusan game di sana tersedia gitu, dan ini racun parah cuy, racunnya banget gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mau kalian influencer ataupun non influencer nawarin gitu, ataupun ngebibita lah, bahasa Indonesia nya ngebibita tuh membuat ngebibita, tau nggak lah ngebibita tuh ya, mau nggak makan nih enak nih, nah kayak gitu gitulah, jangan kayak begitu cuy ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran yang kita tawarin ya. Mungkin aja dia ngerasa kayak itu ada satu otak dia, memori dari otak dia yang ngebuat dia jadi senang dengan ngelihat orang itu JP, akhirnya dia mau dan dia melakukan. Begitu dia terjerumus, begitu dia mati gitu kan, bunuh diri, ya lu yang tanggung jawab. Kayak gitu cuy ya. Jadi jangan karena berlandaskan karena oh ini dilarang nih sama negara kita karena hukum doang, enggak. Hukum mah bisa dibayar, jujur aja. Misalkan lu ketangkap gitu ya, lu tangkap gitu, lu udah di endorse 8 bulan ataupun 5 bulan, sebulan anggap 20 juta misalkan, udah dapat 100 juta ya kan. Ya misalkan lu udah ditangkap, misalkan bisa keluar gitu ya, bayar tebusan gitu. Nah tapi efek lainnya nih, 4 poin yang tadi gua bahas nih, itu efek domino yang lainnya, itu yang bakal lebih ngebuat lu celakanya sendiri gitu. Karena gua memang nggak percaya karma, karena ini gua bermuslim ya, tapi gue tahu itu bakal ada efek akibatnya ya, karma juga sebenarnya akan ada karma buat lu nya sendiri. So jadi begitu aja cuy ya. Jadi ini buat ya, karena di sini gue udah bilang ya, gue bukannya so tahu ataupun gue gimana, tapi orang yang nontonin gue itu adalah orang-orang yang pengen jadi live streaming ataupun orang-orang yang sudah live streaming, dan gue tuh sudah banyak pengakuan dari orang bahwa gue tuh adalah guru mereka. Ya kalau gue guru ya gue harus ngasih contoh yang baik, harus memberikan suatu wejangan yang baik. Nah ini mungkin bisa jadi amal buat gue ke depannya untuk bisa menghapuskan dosa-dosa gue sebelumnya ya kan. Jadi ya di sini gue kasih peringatan juga sama kalian, dan ataupun pernah gue bikin konten di tahun yang lalu tentang gimana cara jadi seorang live streamer slot, gimana resikonya, gimana lainnya. Mungkin ada yang terpengaruh salah dari sana gitu. Nah makanya di sini gue klarifikasi lagi bahwa setelah gue mendalami ini, ternyata efeknya tidak hanya sebatas dari hukum, tapi yang lain-lainnya itu bisa fatal banget gitu cuy ya. So oke, gue sangat menunggu banget tentang komentar kalian di bawah tentang pendapat gue semua ini, apa kalian setuju atau tidak setuju. Kalau ada admin slot silahkan berkomentar, silahkan melawan gitu kan ya. Nah kita akan berdebat ataupun berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekarang itu video dari gue, dan jangan lupa sebenarnya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itu katanya kamu beriman. See you next video, bye bye.